Oke gas, tambah 2 torang gas. Kurang jian. Kurang. Apaan sing kurang? Curang lemu. Ngawur. Iki bentuk perimae bapak sing satu iku pas wayahe lagi gagah-gagah ya takno kok. Wis, ya. Sekarang kita akan membahas calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Oke, semuanya? Oke. Yuk. Tapi bukan bahas tentang pertama prestasi, bukan keluarga, bukan apalagi kontroversi HAM-nya. Terus bahas apa nih? Kita beda dari channel-channel yang lain. Kita akan bahas tentang dunia spiritual di sekitar Bapak Prabowo Subianto. Mulai dari awal, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Seorang pengusaha, politisi, dan juga perwira tinggi militer. Informasi mengenai dunia spiritual Bapak Prabowo Subianto amat sangat jarang dan langka. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena tim kami telah menemukan beberapa fakta yang melingkupi Bapak Prabowo Subianto dengan spiritualitas di sekitarnya. Yang pertama adalah pernyataan salah satu ulama kondang Indonesia, yaitu Gus Miftah. Dia berbicara, siapakah presiden berikutnya? Menurut Jongko Joyoboyo, presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok bahwasanya Bapak Prabowo adalah seseorang yang memenuhi syarat menjadi presiden RI selanjutnya berdasarkan ramalan Ronggo Warsito. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya Ronggo Warsito adalah pujangga yang memang akurat dengan ramalannya. Ramalan Ronggo Warsito sesuai dengan tanda-tanda 7 presiden Indonesia sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo. Namun yang jadi masalah, Ronggo Warsito tidak meramalkan presiden yang ke-8. Tapi sudah beredar di khalayak umum bahwasanya nanti yang akan menjadi presiden yang ke-8 adalah seseorang dengan akhiran huruf O di namanya. Nah terus B.J. Habibie ambil Gus Dur. Nah, namanya juga ramalan. Kadang iya, kadang enggak. Itu kan masuknya misteri ilahi dong. Kita terima aja. Asal kalian tahu, Bapak Prabowo Subianto lahir 17 Oktober 1951. Yang kalau di Jawa adalah Rabu Pon. Di tahun 16 Sura 1883. Dan menurut perhitungan Primbon Jawa, orang dengan Rabu Pon sosok yang tidak mudah menyerah dan selalu gigih dalam hidupnya meski gagal berulang kali. Cocok toh? Cocok. Pas banget. Sip. Selanjutnya, pribadi yang lahir pada hari Rabu Pon konon sering tidak sadar dapat menginspirasi orang di sekitarnya. Memiliki wawasan yang sangat luas serta mudah beradaptasi dengan segala kondisi tentunya. Karena latar belakang Bapak Prabowo ini yang militer, akhirnya menutupi semua hal-hal yang berbau spiritual di sekitarnya. Tapi ini yang tim kami dapatkan. Pada tahun 2019, saat pencalonannya, Bapak Prabowo ternyata punya guru spiritual
yang juga salah satu pentolan 212, yaitu Bapak Ans Sufri Idrus Sambo. Bukan Sambo yang itu ya, yang ini yang lain. Dia adalah guru spiritual Bapak Prabowo saat pencalonan, yang akhirnya juga pecah kongsi saat Bapak Prabowo jadi salah satu menteri di kabinet Bapak Jokowi. Ya semoga saja hubungan mereka tetap baik-baik saja. Dan untuk yang sekarang ini agak gimana ngomongnya, agak membuat terkejut semua orang, bahkan saya, karena di pencalonannya di tahun ini, tanda kutip, seorang sebagai guru spiritual, yaitu Habib Kondang yang sangat berpengaruh. Wah, siapa itu? Yang ikut dalam barisan Bapak Prabowo di 2024 ini, Habib warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana tidak ngeri kok? Habib Lutfi bin Yahya ini adalah ketua Thariqat Said Ziliyah. Cerita. Sat Ziliyah. Sat Ziliyah. Ya, siap. Sat Ziliyah. Dan coba perkara nama. Bagaimana tidak ngeri? Seorang Habib Lutfi bin Yahya ini adalah ketua Thariqat Sat Ziliyah. Sebuah thariqat yang sudah berdiri sejak abad ke-13 dengan jutaan pengikut di dunia, dan mungkin juga jutaan pengikut di Indonesia juga toh. Dan dia turun gunung menjadi guru, tanda kutip ya, guru spiritualis Bapak Prabowo dan Gibran di pencalonannya tahun 2024 ini. Ya, ini dari pandangan Islam. Tidak lepas juga bahwasanya Bapak Prabowo punya lingkup spiritualis dalam pandangan kejawen. Kita langsung saja, karena ini adalah kutipan beberapa orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo di 2024 yang kejawen di sekitarnya. Pertama, ada Gusmat, seorang yang menjadi pentolan dari Padepokan Lare Angon Tuban. Dia menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo ini sudah memenuhi syarat atas tirakat yang telah dilakukannya, bahwa yang mendapatkan pulung adalah Bapak Prabowo Subianto dengan syarat wakilnya harus dari Nadiyin. Yang entah ya, Mas Gibran ini NU apa ndaknya saya nggak tahu juga. Waduh, yo gak sembarang. Oke, berikutnya ada dua tokoh spiritual Jawa lagi yang telah mendukung Bapak Prabowo. Yang pertama adalah seorang yang melakukan pertemuan di pondok pesantren Al Azhar Tulungagung untuk membicarakan dukungan spiritual pada Bapak Prabowo. Namanya adalah Gus Edi Al-Ghoibi dari pesisir kidul Tulungagung dan Gus Jalal dari Kediri. Begini pernyataan kedua tokoh tersebut. Pertama, spiritualitas merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kami berdua bertekad untuk menguatkan spiritualitas para pendukung Prabowo Gibran agar mereka mampu menghadapi segala rintangan dan strategi khusus dalam memenangkan pencalonannya. Dan yang kedua, saya yakin kesatuan dan kebulatan tekad dalam hal spiritualitas akan memberikan energi positif bagi tim relawan Prabowo Gibran. Mari bersama-sama kita membuahkan hasil yang diharapkan. Salah satunya mungkin alutista dari zaman Pak Soekarno bisa diperbarui. Mungkin. Wah, ngeri pol ini. Lebu. Sebegitunya aspek penting spiritualitas toh ya di lingkungan Pak Prabowo. Dan sampai di pembahasan terakhir, salah satu spiritualitas yang mengelilingi Pak Prabowo dan yang menjadi salah satu senjata utama dalam kampanyenya, yaitu pernyataan Gus Dur dalam suatu acara. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia?
Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Dan pernyataan ini akhirnya ditafsirkan oleh salah satu orang yang penting di PBNU. Iya nggak Mas? PKB. PKB? Oh ya, saya ditafsirkan oleh salah satu orang dari PKB. Saya ingat betul omongan Gus Dur. Pak Prabowo, Anda akan jadi presiden nanti di akhir usia Anda yang semakin tua. Gus Dur itu jarang, ini pernyataan dari adiknya Gus Dur dulu ya. Gus Dur itu jarang sekali bicara jelek tentang orang lain. Kalau kemudian itu dieksploitasi pihaknya Pak Bowo, ya itu terserah dia. Namun pandangan Gus Dur terhadap Pak Prabowo tidak hanya sebagai orang paling ikhlas. Sebab Gus Dur bahkan menubuatkan, bukan meramalkan ya, bahwa Prabowo akan menjadi presiden Indonesia di akhir. Inilah yang ditafsirkan oleh salah satu orang PKB. Dia mentafsirkan akhir ini adalah akhir dari umur Pak Prabowo atau akhir dari kita nggak pernah tahu. Akhir dari apa? Ya apa? Itulah intinya. Pernyataan Gus Dur tersebut adalah salah satu senjata utama dari Prabowo Gibran terkait kampanye mereka, dan juga itu adalah aspek spiritual mereka, aspek spiritual Pak Prabowo lebih tepatnya. Tapi yang jadi pemikiran saya, kalau Gus Dur sampai bilang seperti itu, lalu gimana dengan kasus? Ampun. Nandi, Omonganmu medeni gatel. turun tutup dengan kasus Gak ngurus. Oh alah, ini pasti kasus yang tolong Hilang.